Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi video pembuatan plugin WordPress menggunakan Gemini ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat desain UI UX-nya untuk halaman dashboard adminnya ya. Di sini ada keterangannya admin panel. Jadi seperti ini ya. Oke, nah di video ini kita akan bikin kerangkanya dulu ya, karena di sini sebetulnya ini ada 3 kerangka teman-teman, 4 bahkan ya. Ada header, lalu di sini nanti di bawahnya ada footer, lalu di sini content area, kemudian ini adalah sidebar. Jadi ada kurang lebih 4 ya, 4 kerangka. Dan ini hasil dari video ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini kalau kita klik dashboard, nanti dia akan memunculkan konten dashboard. Lalu kalau kita klik menu surat online, nanti dia akan masuk ke sub surat, lalu data warga dia masuk ke sini, kemudian pengaduan dia masuk ke sini, lalu ini masuk ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanpa refresh ya di bagian sidebarnya, tapi di bagian kontennya dia refresh untuk menampilkan konten yang sesuai dengan menu-menu yang di sini. Nah, nanti hasil akhirnya tuh kayak gini teman-teman. Ini kalau kita buka folder plugins, nah kita saat ini sudah punya pluginnya namanya WP Desa. Ini kalau kita buka, nah di dalamnya seperti ini. Nah, file-filenya ya. Nah, ini file-file ini itu akan kita bikin di video ini dan menggunakan Gemini untuk codingannya ya. Oke, jadi nanti kita tinggal copy paste aja kode-kode yang dihasilkan oleh Gemini, teman-teman. Ini akan sangat menarik, teman-teman. Oh ya, nanti untuk plugin ini, ya plugin yang sudah kita buat di video ini, nanti teman-teman bisa download, linknya ada di deskripsi, gratis. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Ya, di sini plugin kita masih kosong ya, teman-teman. Jadi silahkan buka folder plugin dari WordPress yang teman-teman gunakan ya. Di sini saya menggunakan localhost dan nama foldernya adalah WP Desa atau nama domainnya ya di localhost. Jadi ini lokal disk C, SAM, htdocs, kemudian WP Desa, lalu WP Content, dan ketemulah ini pluginnya. Oke, silakan buka folder pluginnya, kemudian teman-teman silakan klik kanan. Kita akan bikin folder baru, folder plugin kita ya. Namanya adalah WP Strip Desa. Oke, jadi silakan disamakan dengan punya saya. Lalu teman-teman masuk ke dalam foldernya. Nah, setelah seperti ini teman-teman silakan bikin folder baru lagi, namanya template. Nah, seperti ini. Oke. Lalu di dalam folder template, teman-teman silahkan buka lagi. Teman-teman bikin lagi satu lagi namanya part. Pakai S ya, parts seperti ini. Oke, cukup. Lalu kemudian teman-teman silahkan masuk lagi ke folder plugin. Nah, ini plugin kita ya. Lalu teman-teman silahkan buka Visual Studio Code ya. Teman-teman bebas sebetulnya kalau mau pakai uh, Notepad juga boleh ya. Oke, VS Code ini gratis juga teman-teman, silahkan install aja ya, download dulu tapi. Oke, WPD saja silahkan diklik lalu tahan drop letakkan di sini. Nah, tadi sebetulnya sudah muncul di sini ya karena sebelumnya saya sudah buka. Nah, dia muncul seperti ini teman-teman. Nah, template, lalu di dalam template ya ada folder namanya parts seperti ini. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi nanti di dalam folder template ini kita akan meletakkan file template halaman dashboardnya, lalu di bagian sini ini untuk sub page-nya atau sub halamannya gitu kira-kira ya. Oke, selanjutnya ini tinggal kita masuk ke Gemini-nya. Oke, sekarang kita masuk ke Gemini. Nah, teman-teman bisa ketikkan prompt seperti ini. Oke, saya ingin membuat plugin WordPress. Nah, seperti ini ya. Plugin WordPress dengan nama WP Desa gitu ya. Oke, untuk layanan WP Desa gini ya. Dengan fitur layanan surat, lalu pengaduan dan database warga gitu kira-kira. Sekarang buatkan dulu file wp-strip-desa.php gitu ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah di sini dia pakai kelas-kelas gitu ya, dan di sini dia bikin
menu ya, menu di dashboard. Oke, nah seperti ini ya, main desa. Oke. Teman-teman, ini tinggal kita copy aja, tapi dia menyatakan kelas-kelas yang sebetulnya belum kita butuhkan ya, belum kita butuhkan, tapi nggak apa-apa, ini tinggal kita copy aja, copy. Lalu teman-teman masuk ke sini. Nah, silahkan masuk di folder WP Desa ini, silahkan diklik WP Desanya seperti ini. Lalu teman-teman silahkan klik new file, lalu teman-teman ketik di sini wp stripdesa.php. Nah, seperti ini, di enter ya, lalu paste. Nah, kira-kira kayak gini. Kemudian ini kita tinggal tekan save. Oke, lalu kemudian kita masuk ke folder plugin kita, coba kita cek. Nah, di sini dia sudah ada ya teman-teman, sudah ada. Ini kalau kita aktifkan, nanti dia akan bikin menu baru di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi masalahnya kan kita nggak pengen seperti itu ya, kita nggak pengen seperti itu. Kita bilang aja di sini, perbaiki lagi karena sorry, karena saya tidak ingin membuat admin menu di dashboard ya, di dashboard WordPress. Lalu kita masukkan perintah yang kita mau ya teman-teman. Saya ingin ketika kurang spasinya ketika plugin diaktifkan, maka buat halaman baru secara otomatis ya, secara otomatis dengan nama dashboard gitu ya. Oke, lalu kita tekan enter. Oke, paham? Jadi Anda ingin plugin bekerja secara otomatis dengan membuat halaman page WordPress sungguhan sebagai dashboardnya, bukan melalui menu admin sidebar kiri. Oke, dia sudah paham nih apa yang kita mau. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini masih file yang ini ya. Lalu kita copy aja, copy, kemudian kita letakkan di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba buka lagi. Oke, karena sudah dihapus ya, jadi kita tidak diizinkan untuk mengakses ini karena linknya sudah hilang. Oke, kita kembali aja, kita nonaktifkan dulu, lalu kita aktifkan. Lalu kemudian kita coba cek di all pages, ya. Selanjutnya, nah di sini dia sudah muncul halaman baru yaitu dashboard desa ya. Oke, kita buka di sini. Nah, dia seperti ini, otomatis dibuatkan ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu kita coba masuk dulu ke permalinks, kita setting dulu permalinksnya. Pastikan post name seperti ini ya. Save. Nah, ini kan dia seperti ini. Nah, ini kita konfirmasi ke Gemini-nya bahwa kita tidak ingin ada dash desanya. Oke. Lalu kita coba copy. Jadi ini kita hapus dulu ya dashboardnya. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu kita bilang perbaiki karena saya tidak ingin domain gitu ya, domain.com/ tadi kan gini dia bilang, slash dashboard strip, dia pakai strip ya, strip desa. Nah, tapi saya ingin gitu, domain.com dashboard gitu ya. Nah, sebetulnya ini tuh bisa kita edit langsung sebetulnya ya di filenya. Ini kalau kita copy dashboard strip desa, kita cari di sini pakai Ctrl F ya, dia akan muncul sebetulnya. Ini tinggal kita ubah aja sebetulnya. Kehapus lagi. Nah, kita bisa hilangkan aja kayak gini, dashboard gitu aja ya. Oke, tapi nanti ada yang biasanya ada yang terpengaruh di bawah-bawahnya gitu ya. Makanya kita masukkan aja perintah kayak gini supaya dia perbaiki semuanya. Oke. Lalu kita tunggu dulu. Nah, dia bilang tentu saya telah menyesuaikan kodenya agar Slack atau URL-nya yang dibuat secara otomatis menjadi domain.com dashboard gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Oke, cukup. Sekarang kita copy, kita masuk ke sini, kita paste semuanya, save, jangan lupa.
Lalu kita masuk lagi sekarang ke menu plugin ya, ke plugin. Nah, ini kita coba aktifkan lagi. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, dia sudah berhasil ya, jadi cuma dashboard doang. Ini kalau kita buka, nah dia muncul kayak gini. Gitu ya. Oke, langkah selanjutnya sekarang teman-teman kita kan pengennya di sini ada sidebar, lalu ada header, lalu di sini ada content area gitu ya. Kita pengennya kayak gitu. Oke, sekarang teman-teman silahkan masuk lagi ke sini, lalu klik di bagian template ya. Jadi ini kalau kita buka struktur folder WP Desa sekarang, ini kalau kita buka dia jadi kayak gini. Ini function utama, ini namanya function. Lalu di sini template. Nah, di dalam template ini kita akan bikin file baru. Oke, kalau teman-teman pusing di VS Code kita bikin di sini aja ya. Templates. Nah, di sini um, kita bikin file baru. Kita pakai teks dulu aja ya, pakai teks dokumen. Kita bikin file baru di sini. Namanya dashboard.php. Kita tekan enter. Oke, dashboard.php. Lalu kita buka VS Code-nya. Kita coba refresh dalam folder template. Nah, sudah ada ya dashboard, tapi dia txt ya, walaupun kita sudah pakai PHP. Nggak apa-apa, nanti kita bisa rename di situ. Oke, sekarang kita bilang ke Google Gemini-nya, saya sudah buat file baru di dalam teman-teman kasih tahu ya nama foldernya, di dalam folder WP strip desa garis miring apa tadi, templates ya, templates. Nah, seperti ini dengan nama filenya ya, dashboard.php gitu ya. Oke, saya ingin file ini menjadi, teman-teman tulis gini, wrapper gitu ya, wrapper. Oke, saya ingin file ini menjadi wrapper untuk template halaman. Teman-teman tulis saja domain.com dashboard gitu. Oke, buat teman-teman tekan enter. Oke, nah dia akan bikin di sini, dia akan menyesuaikan. Nah di sini, masalahnya dia pakai shortcode. Nah, kita langsung bilang sini ya, sorry, nih sini nih. Atau kita langsung aja ketikkan, saya tidak ingin gunakan. Jadi shortcode itu kalau teman-teman belum tahu ya, shortcode itu nantinya tuh akan berbentuk kayak gini. Mana tadi ya? Nah, oh di sini nggak ada ya, dia nggak ngasih. Shortcode itu nanti bentuknya kayak gini, misalnya, nah kayak gini, misalkan dashboard WP Desa. Nah itu kita letakkan ke dalam halaman di dashboard ya, supaya nanti ketika diakses dia akan menampilkan template dashboardnya gitu ya. Dia menggunakan menggunakan shortcode. Nah saya kan kita nggak pengen menggunakan shortcode. Saya tidak ingin gunakan sistem shortcode gitu ya, sistem shortcode. Jadi tolong perbaiki. Saya ingin apa namanya, domain.com dashboard otomatis menggunakan template yang saya buat gitu ya. Oke, teman-teman silahkan dilihat lagi nanti ya. Oke, kita coba lihat. Nah, dia bilang di sini, paham jika Anda tidak ingin menggunakan sistem shortcode, cara yang paling profesional adalah menggunakan template hierarchy filter ya. Nah, di sini dia kasih kita insight baru. Ini kita coba copy aja WP desanya. Jadi di sini ceritanya kita sebagai awam di dunia coding ya, seperti saya. Jadi nggak paham coding, jadi kita copy aja. Oke, selanjutnya masuk ke sini, template dashboard ya. Kita masuk di sini.
Nah, ini kita paste yang dashboard tadi ya. Lalu kita save. Nah, sekarang jangan lupa ini kita klik kanan, lalu rename. Nah, txt-nya dihapus. Oke, sekarang kita coba refresh halaman dashboard kita ya. Coba halaman dashboardnya. Oke, nah dia sudah muncul sebetulnya di sini ya. Cuman ada error. Nah, kalau muncul error seperti ini, teman-teman ini tinggal copy aja errornya, pesan errornya, lalu kita paste ke sini. Dia bilang permalinks ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kan ada error ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, dia minta bikin header.php gitu ya. Karena di sini katanya di include di functionnya di sini, cuman filenya belum ada gitu, belum kita bikin. Oke. Sekarang buatkan file header.php, sorry. .php-nya karena kita bilang karena muncul ini. Kita paste yang tadi ya. Oke. Karena kita menggunakan fungsi get header, WordPress secara otomatis mencari file header.php di dalam tema yang sedang aktif. Dalam plugin terjadi konflik tema tersebut tidak memiliki file standar gitu ya. Oke, nah dia bikin header desa di sini. Di dalam dia minta kita bikinnya itu di dalam folder template, lalu garis miring header desa. Oke, kita copy aja nama filenya, lalu kita bikin di sini di dalam folder template ya. Kalau teman-teman bingung, nggak apa-apa, di sini aja bikinnya. Ini klik kanan, new, lalu bikin di sini. Nah, kayak gini. Enter. Lalu nanti coba refresh di sini. Oh, dia sudah muncul ya, sudah muncul di sini. Sorry. Ini klik kanan, lalu rename. TXT-nya dihapus yang di belakang itu. Nah, supaya jadi file ini ya, file apa namanya PHP. Oke, selanjutnya ini kita tinggal copy, lalu kita paste di sini. Kita save, jangan lupa. Lalu coba kita refresh di sini, apakah dia hilang? Nah, belum hilang ya, belum hilang. Kemungkinan nama filenya itu header.php bukan header.desa. Coba kita hapus desanya. Nah, kayak gini. Lalu coba kita refresh. Nah, ternyata belum. Lalu sekarang kita scroll lagi ke bawah. Nah, ternyata di dashboardnya dia sudah diperbaiki. Kita copy dashboardnya. Di sini ya, kita copy semua. Nah, kayak gini. Nah, dia tuh di bagian include mana tadi? Ini kan footer desa dia belum belum bikin juga ya. Nanti akan error juga. Sebetulnya sudah muncul errornya di bawah sini. Gitu ya. Sudah muncul. Sorry, mana tadi? VS Code. Nah, ini. Oke, oh, betul ya, nama filenya header desa. Oke, kita copy. Ini kita save dulu ya. Save dulu. Ini kita copy. Bukan di copy ya, diganti aja deh. Header desa gitu. Oke, sekarang kita coba refresh di sini. Nah, dia sudah hilang ya karena dia sudah bikin header baru dan di sini sudah muncul ya cardnya. Lalu ini tinggal kita lihat fail to desa template dashboard PHP online online 40. Ya, kalau teman-teman bingung, ini tinggal di copy aja, di copy paste di sini. Sorry, kayaknya dia sudah bikin footer deh. Nah, footer desa sudah bikin ya. Jadi teman-teman jangan kayak saya tadi ya, males baca, jadi harus dibaca sampai ke bawah hasil responnya. Ternyata kita diminta untuk bikin footer desa.php ini. Oke, kita copy dulu, lalu kita bikin di sini. Ini klik aja header desa atau dashboard ini. Nah, seperti ini, lalu bikin file baru. Nah, kayak gini, footer desa. Lalu teman-teman copy footernya, tekan di sini, save. Kemudian kita coba refresh di sini. Nah, dia sudah hilang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita konfirmasi ke dia. Error berhasil hilang. Lalu teman-teman bilang gini, sekarang buatkan sidebar gitu ya. Buatkan sidebar yang berisi menu dashboard. Kemudian apa lagi?
surat on surat online ya, surat online. Lalu data warga, pengaduan ya, pengaduan pengaturan. Oke. Dashboard, header desa. Sekarang kita akan mengubah tata letak layout, dia bilang. Oke. Berarti header desa kita coba copy langsung aja. Ini kan sudah selesai nih. Oh, belum, sudah ya. Header desanya ini. Nah, ini kan header desa. Ini kita copy headernya. Oke, kita save. Lalu kemudian kita scroll ke bawah. Nah, dashboardnya juga dirombak sama dia katanya. Nah, kita save. Kemudian di sini footernya kita coba lihat. Footernya ya, footer. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lihat hasilnya nih. Hasilnya kita coba lihat. Nah, dia jadi seperti ini. Oke. Dia sudah ada sidebarnya ya. Oke. Kemudian kita coba lihat, jika Anda ingin menu yang diklik otomatis berwarna biru aktif, Anda bisa menambahkan kode PHP kecil. Nah, ini kan kalau muncul-muncul kayak gini kita bingung nih ya. Kan kita awam nih codingnya. Kita bilang aja kayak gini. Saya ingin agar dibuatkan saja file baru dengan nama sidebar gitu ya, sidebar.php. Oke, untuk section gitu ya, section sidebar gitu. Oke, nanti dia akan bikin pilihan yang tepat dengan memisahkan sidebar.php. Struktur file plugin Anda menjadi sangat modular gitu. Oke, kita copy dulu aja sidebar.php ya, sidebar.php kita bikin di sini. Oke, jadi walaupun AI ini pinter ya teman-teman, tapi harus kita arahkan memang tetap ya. Sorry, jangan ini ya. Jadi nggak bisa kita bilang bikin plugin WordPress untuk website desa, layanan surat, bla segala macam, enter langsung jadi, langsung bisa kita install. Belum sampai ke sana kayaknya untuk saat ini ya. Mungkin kedepannya bisa, tapi untuk saat ini masih harus kita arahkan. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua, header desa juga kayaknya diperbaiki sama dia, headernya, header. Oke, ini kalau teman-teman tahu coding gitu ya, nggak kayak saya kan nggak tahu coding. Ini pasti AI ini sangat membantu. Oke, sekarang kita sudah punya ini ya, apa namanya, ini headernya sudah ada. Lalu di sini dashboard, di sini sidebarnya sudah ada. Sekarang dashboardnya sudah muncul. Oke, kemudian sekarang kita bilang gini. Oke, bilang gini. Saya sudah buat folder baru ya, folder baru di dalam WP desa garis miring templates ya, templates garis miring apa namanya, parts gitu. Nah, gini. Lalu di dalamnya saya membuat file baru ya, dengan namanya apa ya, main aja ya, dashboard main gitu aja, dashboard strip main.php gitu ya. Lalu kita bilang untuk file ini untuk menampilkan konten dashboard gitu ya. Oke, sambil nunggu loading kita bikin di sini di dalam part ya, di dalam folder part, atau kalau teman-teman bingung kita buka folder part, lalu kita bikin file baru di sini. Nah, kayak gini.
Tadi nama filenya dashboard strip main.php gitu ya. Jadi kan untuk saat ini dia masih ngegabung nih di dalam dashboard nih. Jadi nanti dashboardnya itu file dashboard.php yang ini. Nah, yang mana yang ini itu sebagai wrappernya atau sebagai bingkainya gitu ya. Nanti part-partnya itu sebagai pengisinya gitu kira-kira. Oke, selanjutnya coba kita lihat. Sangat cerdas dia bilang. Oke, nah ini akan dirombak dulu nih dashboardnya. Dashboard.php dirombak dulu. Kita copy aja langsung. Kita masuk ke dashboard. Nah ini ya, dashboardnya dirombak sama dia. Oke, lalu kita scroll lagi ke bawah. Nah ini dia bikin untuk dashboard mainnya. Oke, kita copy. Lalu ke sini kita paste. Kemudian jangan lupa di save dulu. Selanjutnya ini klik kanan rename, hapus txt-nya. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita coba refresh. Nah, dia sudah ditambahkan malahan seperti ini ya. Jadi sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita konfirmasi aja ya, konfirmasi dulu ya. Berhasil gitu. Jadi kalau sudah berhasil ya kita konfirmasi ke dia berhasil supaya dia menyimpan apa yang kita katakan berhasil. Oke. Selanjutnya saya ingin agar sistem URL-nya menjadi nah di sini ya, domain.com/dashboard gitu ya, untuk halaman dashboard, untuk halaman utama gitu ya, untuk halaman utama. Sedangkan domain.com/dashboard lagi, lalu kasih tanda tanya sub sama dengan nama strip menu ya, untuk sub halaman. Nah gitu ya. Oke, kita enter. Pilihan yang bagus dia bilang. Oke. Nah ini ada sidebar.php ternyata yang dia ubah ya, sidebar.php. Oke, lalu coba kita copy aja ke sidebar.php. Nah di sini kita copy, save. Lalu selanjutnya dashboard.php. Oke, kita ubah ya, dashboard.php itu yang ini ya, kita copy masuk ke dashboard.php. Nah kayak gini. Selanjutnya nah di sini WP Desa. Nah ini kan dia minta untuk kita masukkan potongan kode ya. Nah kalau teman-teman bingung, gini tipsnya teman-teman, ini di copy aja WP Desanya. Nah copy semua. Oke, lalu teman-teman bilang sini, terapkan perbaikannya pada kode saya, paste kodenya. Nah tips yang kayak gitu tadi itu bisa teman-teman gunakan kalau kodenya teman-teman itu belum banyak ya. Kalau sudah terlalu banyak, misalkan sampai 500 nomor gitu ya, ini kan nomor nih 500 line gitu ya, itu saya tidak menyarankan pakai cara yang kayak gitu ya, karena nanti ada beberapa baris kode yang dia hilangkan gitu. Oke, cukup. Nah sekarang ini dia sudah perbaiki tadi ya. Oke, lalu kita coba copy. Ini ceritanya kita berangkat dari awam banget ya, kita nggak paham coding gitu. Kita coba save. Lalu ternyata di sini dia muncul error. Nah kayak gini ya, di PHP desanya error. Mungkin coba scroll ke bawah. Mungkin karena nggak ada penutup PHP ini ya. Coba kita kasih penutup PHP. Dia makin error. Oke, nah caranya kalau sudah error kayak gini, teman-teman tinggal bilang aja ke, sorry, di sini ada keterangan errornya nggak sih? Ini dia. Jadi kita copy dua tadi ya. Oke, kalau gitu kita coba kembali lagi ke sini mana. WPD saya.
yang sudah saya rapikan, dia bilang. Ini kita copy. Tadi tuh saya paste 2 kali ternyata. Oke, kita blok semua, hapus, benar-benar kosong ya. Kosong, lalu kita paste, save. Nah, dia sudah hilang. Oke, hilang ya. Lalu coba kita refresh di sini. Nah, oke, lalu coba kita klik surat online. Nah, dia sudah jadi sub surat, lalu seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita bisa kasih dia screenshotnya ya. Coba kita pakai snipping tool ya. Kita copy, screenshot dari sini, lalu kita katakan ke dia berhasil. Nah, ini struktur folder plugin saya sekarang gitu ya. Oke, kita enter. Sangat rapi, dia bilang. Oke, kita, nah di sini bagaimana jika kita mulai dengan database warga? Saya bisa membantu Anda untuk membuat tabel database, menambahkan fungsi untuk membuat tabel WP desa, WP desa warga, nih kecamatan dan lain secara otomatis. Nah, ini jangan dulu ya, kita bikin dulu aja, menyiapkan file part ya. Oke, kita kasih tahu gini, buatkan saja file untuk folder parts ya. Oke, buatkan dulu, namanya apa ya, ini aja ya, wargalist.php dulu aja ya. Oke, buatkan dulu wargalist.php. Atau kalau teman-teman biar nggak bingung, gini aja deh, di sini sub warga gitu aja ya, sub warga. Nah, kayak gini, sub warga itu maksudnya sub halaman untuk warga. Oke, sub warga.php. Nah, ini kita dibikinin sama dia. Oke, nah ini kan dia masih menggunakan CSS yang bukan Tailwind ya. Oke, kita bikin subwarga.php di partnya ya. Ini kita klik dashboard main-nya, lalu kita bikin file baru. Kita paste di sini. Sorry, bukan itu maksud saya. Tadi itu namanya sub ya, substrip warga.php. Nah, ini biar nggak bingung ya, ini kita close dulu aja. Oke, sub warga. Ini kita copy sub warganya, kita letakkan di sini. Nah, kayak gini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, sub warga sudah tadi ya. Kita scroll ke bawah, sorry di luar hujan kayaknya. Dashboard.php ya, dashboard.php ini kita klik, ganti allow ya, allow sub dia bilang. Ini berarti kita copy dulu aja, kita copy, lalu kita masuk ke dashboard ya, dashboard. Kemudian kita coba cari, nah ini. Oke, kita copy. Nah, ini kita ganti nih. Nah, kayak gitu. Selanjutnya coba kita ke sini dulu. Oke, kemudian kita masuk ke data warga. Nah, dia sudah muncul tuh. Kayak gitu ya. Oke, kemudian kita bikin lagi untuk yang surat ya. Kita bikin sub surat, sub strip surat.php. Oke. Sekarang buatkan, konfirmasi dulu ya, berhasil. Sekarang buatkan file substrip surat.php gitu.
Nah, coba kita lihat di dalam dashboard tadi. Dashboard keluarga sub surat. Nah, betul ya, nama filenya tadi sub surat yang kita mau bikin, lalu sub pengaduan dan sub pengaturan. Gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu. Sub surat sudah betul ya. Oke, kita copy. Lalu kita masuk di sub surat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman nanti jangan khawatir hasil dari pekerjaan kita di video ini itu teman-teman nanti bisa download secara gratis ya. Oke, ini kita refresh saja, lalu masuk ke surat online ya, kita klik. Nah, dia sudah muncul. Oke, langkah selanjutnya kita masuk di pengaduan karena di sini masih kosong, tuh ya masih kosong. Kita bikin berarti di sini subnya tadi itu namanya sub pengaduan ya, sub strip pengaduan.php. Tekan enter, lalu kita bilang berhasil. Sekarang buatkan file sub pengaduan.php. Oke, kita tunggu lagi. Nah, ini dibuatkan dummy sama dia ya. Oke, kita copy aja langsung. Paste di sub pengaduan ya. Kita save. Sekarang kita coba refresh pengaduan. Nah, sudah muncul pengaduannya. Oke, kemudian sekarang kita bikin lagi sub baru. Di dashboard tadi apa? Nah, sub pengaturan.php ya. Kita copy. Lalu kita konfirmasi. Berhasil. Sekarang buatkan file sub pengaturan.php. Oke, cukup. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, ini kita copy. Selanjutnya kita masuk di sub pengaturan ya. Kita bikin file baru, sub strip pengaturan.php. Nah, kayak gini. Lalu kita paste, save. Kemudian coba kita masuk di pengaturan. Kita klik. Nah, dia sudah muncul kayak gini. Oke, teman-teman, sudah jadi ya seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Dan ini juga masih statis ya, teman-teman, belum ada berhubungan dengan database. Nah, nanti ke depannya desain ini itu akan kita replace dengan desain hasil kita generate di video sebelumnya. Nah, ini file HTML-nya ya. Itu nanti akan kita pecah nih. Jadi headernya kita akan pakai header yang ini. Ini kan headernya kurang bagus ya kalau yang ini. Nah, kayak gini. Nanti akan kita ambil headernya dari sini. Lalu nanti sidebarnya yang ini kan kurang bagus juga nih desainnya. Kita akan ambil dari sini. Gitu ya. Lalu begitu juga untuk halaman dashboard, konten dashboard ya. Itu nanti akan kita ambil dari sini. Dan teman-teman jangan khawatir, ini nanti plugin kita sampai di video ini, yang ini WP Desa. Itu teman-teman nanti bisa dapatkan, bisa download dan bisa teman-teman pelajari. Jadi strukturnya saat ini tuh, bukan yang ini ya. Jadi strukturnya saat ini kayak gini ya. WP Desa, lalu ada folder template, lalu ada part, lalu ada file-file yang lainnya. Kayak gitu kira-kira ya teman-teman. Oke, jadi kayak gitu bikin plugin. Nah, struktur plugin ini teman-teman bisa simpan, nanti bisa digunakan untuk bikin plugin yang lain ya selain WP Desa ini ke depannya gitu. Oke teman-teman, itu saja, kita lanjutkan di video berikutnya.